Film dimulai dengan adanya berita dari para ilmuwan yang mengatakan bahwa dunia sedang menuju masa krisis. Pemanasan global yang meningkat membuat es di kutub mencair, hingga membuat para bakteri purba yang sebelumnya membeku kini menjadi hidup kembali. Bakteri purba itu sangat berbahaya, bahkan membuat jutaan ikan menjadi mati, dan beberapa spesies menjadi punah. Bakteri itu terus menyebar ke seluruh dunia melalui ikan-ikan di lautan. Kini banyak negara yang mengalami krisis pangan. Hanya negara yang kaya akan sumber daya saja yang mampu untuk bertahan. Dan Thailand menjadi salah satu negara yang masih mampu bertahan. Thailand juga mengurung diri dari dunia. Pemerintah Thailand lebih mementingkan keadaan pangan untuk rakyatnya sendiri. Meski begitu, negara mereka juga termasuk yang kesulitan memiliki penyimpanan pasokan makanan. Karena jumlah pasokan sangat berbanding jauh dengan jumlah masyarakat yang ada. Akibatnya, setiap hari banyak kerusuhan yang terjadi, hanya sekadar untuk berebut makanan, bahkan juga minuman. Para ilmuwan menilai ini seperti akhir bagi umat manusia. Krisis ini akan berlangsung selama beberapa dekade, bahkan mungkin saja akan berlangsung terus-menerus. Sementara itu, ada seorang kurir bernama Sing yang akan mengantarkan ikan-ikan untuk persediaan makanan bagi orang-orang kaya. Sing berangkat berdua dengan temannya. Di tengah perjalanan, ada sebuah truk yang sengaja diparkir untuk menutup jalan. Sing tahu bahwa hal ini akan terjadi. Karena saat ini ia sedang membawa pasokan makanan yang tengah menjadi harta karun bagi semua orang. Ini adalah strategi dari para berandalan setempat untuk merampas pasokan makanan. Sing yang merupakan seorang ahli bela diri Muay Thai dan mantan petarung jalanan, ia pun sangat mudah menghabisi para berandalan itu sendirian. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai di tujuan, bosnya sangat marah karena ada satu peti yang telah rusak. Bosnya pun memotong bayaran Sing dan temannya, serta memberikan peti yang rusak itu kepada mereka. Teman Sing sangat senang karena mendapatkan satu peti ikan. Mereka selama ini sangat sulit makan enak, namun kini mereka mendapatkan ikan satu peti penuh. Di sisi lain, ada seorang bos pengusaha bernama Purich yang sedang melakukan meeting dengan para kliennya. Ia mengajak para kliennya untuk bekerja sama membuka bisnis makanan dari olahan ikan. Karena saat ini peluang bisnis dalam bidang makanan sangatlah besar. Terlebih, jutaan ikan di lautan telah mati dan mengalami kelangkaan. Ia mengatakan ikan yang ia sajikan untuk dicoba sudah teruji aman dan tak tercemar oleh bakteri. Namun tak lama kemudian ia mengalami keanehan di dalam tubuhnya. Sing kemudian pulang dengan membawa daging ikan yang ia dapatkan dari peti rusak sebelumnya. Prin yang merupakan istri Sing meminta Sing untuk berhenti dari pekerjaan berbahaya itu. Rin juga mengajak Sing untuk pindah ke Shangdou. Rin saat ini bekerja sebagai dokter di rumah sakit Prashamit. Ia pun tak masalah jika Sing berhenti dari pekerjaan berbahaya itu. Di dalam truk jemputan, Rin berangkat bersama tetangganya yang bernama Ming. Ming juga seorang dokter di rumah sakit Prashamit. Ming bekerja membawa anaknya yang bernama Buddy, karena tak ada yang menjaga Buddy di rumah.
Saat di rumah sakit, Rin didatangi oleh direktur rumah sakit dan diminta untuk ikut bersamanya ke lantai 10. Di sana, Rin dipertemukan dengan seorang pria bernama Vasu. Vasu ternyata adalah atasan dari Purich. Dan Vasu adalah seseorang yang memiliki peran besar untuk negara Thailand. Bisnis pangannya membantu negara Thailand mampu bertahan di tengah-tengah masa krisis saat ini. Vasu ingin memberikan hati ikan untuk pengobatan kepada istrinya. Namun Rin menolak, karena tak ada riset yang resmi mengenai hati ikan untuk pengobatan pasien. Akan tetapi, Vasu tetap memaksanya. Vasu mengatakan bisnis pangan miliknya telah menyelamatkan banyak masyarakat Thailand. Ia tak mungkin memberikan hal yang berbahaya untuk istrinya sendiri. Rin pun hanya bisa terdiam mendengarnya. Sementara itu, di ruang operasi lain, Purich sedang mendapatkan penanganan dari para perawat. Ternyata banyak bakteri purba di dalam tubuh Purich. Dan tiba-tiba saja mata dan mulut Purich mengeluarkan banyak darah. Para perawat pun berusaha mengambil tindakan untuk Purich. ประเทศอยู่รอดด้วยอาหารของผม คุณคิดว่าผมจะเอาของไม่ดีมาให้ Purich akhirnya tak terselamatkan. Tak lama kemudian, Purich tiba-tiba hidup kembali dan langsung menyerang seorang perawat di sana. Direktur rumah sakit meminta Rin untuk menuruti saja kemauan Vasu. Meskipun sebenarnya Rin tak berani mengikuti kemauan Vasu. Dan tiba-tiba saja banyak orang berlarian ketakutan di sana. Di sisi lain, Singh mendengar berita di radio sedang terjadi keadaan darurat di rumah sakit Prashamit. Masyarakat diminta untuk menjauhi area rumah sakit. Singh pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjemput Rin. Setibanya Singh di sana, keadaan benar-benar sangat kacau. Banyak orang yang sudah mati, namun mereka hidup kembali dan menyerang orang lain. Keadaan di dalam rumah sakit juga sangat mengerikan. Rin berhasil bersembunyi di sebuah ruangan bersama sang direktur. Malin. Saat Rin ingin mengecek keadaan di luar, tiba-tiba saja Rin mendengar suara dari dalam ruangan itu. Ternyata sang direktur telah berubah menjadi zombie. Ia mendengar suara Singh yang memanggil namanya dari radio komunikasi. Rin mencoba membalas panggilan itu, namun alat itu tiba-tiba saja menjadi rusak. Keadaan di rumah sakit benar-benar kacau. Singh masih terus berusaha mencari Rin. Buddy yang hanya sendirian saja, ia malah bertemu zombie-zombie di sana. Buddy hanya bisa ketakutan menghindari zombie-zombie itu. Untungnya Singh datang menolong Buddy. Buddy memberitahu untuk mengincar kepala mereka, karena otak mereka yang mengendalikan tubuh mereka. Dan tiba-tiba saja ada salah satu zombie yang menggigit kaki Buddy. Namun ternyata itu adalah zombie ompong yang sudah tak memiliki gigi. Buddy mengatakan ia mengenal Dr. Rin. Dr. Rin bersama ibunya berada di lantai 3. Singh pun pergi bersama Buddy.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan sedang mencari solusi menangani kasus di Rumah Sakit Prashamit bersama para petinggi militer. Mereka berencana akan meledakkan rumah sakit itu. Mereka merasa lebih baik menghilangkan sebagian nyawa manusia daripada menyebabkan kehilangan nyawa seluruh masyarakat Thailand. Sementara itu, Badi dan Singh telah sampai di ruang kerja Ibu Badi. Dan Badi melihat jadwal praktek ibunya berada di lantai 5. Saat keluar ruangan, Badi malah mentertawakan salah satu zombie di sana, yang membuat zombie-zombie lainnya berdatangan. Mereka kemudian berlari ke sebuah ruangan. Di sana ada seorang pria yang sedang menemani ayahnya yang tengah dirawat. Pria itu sangat putus asa. Ia merasa sudah tak ada lagi jalan keluar. Ia pun melakukan suntik mati kepada dirinya sendiri. Mereka kemudian pergi melalui jendela. Dan sialnya, tas Badi tersangkut di salah satu besi di sana. Untungnya, Singh berhasil menarik tangan Badi. Di sisi lain, Rin yang bersembunyi di ruang kontrol pengawas. Ia melihat monitor CCTV seperti sudah tak ada lagi jalan keluar dari sana. Dan Rin melihat Vasu yang masih berada di kamar rawat istri Vasu. Singh dan Badi kini telah berada di lantai 5. Dan Badi berhasil menemukan ibunya yang bersembunyi di ruang para bayi. Ternyata Badi memiliki penyakit asma. Ming memberitahu Rin berada di lantai 10. Ming meminta Badi untuk pergi bersama Singh. Ming beralasan ia harus menjaga bayi-bayi di sana. Padahal dirinya sudah terkena luka dari zombie. Ming pun menitipkan Badi kepada Singh. Namun Badi tetap ingin bersama ibunya. Singh pun memaksa Badi untuk segera pergi dari sana. Badi masih saja tak ingin pergi dari sana. Ia lebih baik mati bersama ibunya. Sementara itu, Rin pergi ke kamar rawat istri Vasu. Ia ingin bersembunyi di sana. Vasu mengatakan sebentar lagi akan datang pertolongan. Ia telah menghubungi anak buahnya untuk meminta para militer menyelamatkan dirinya dan istrinya. Seorang petinggi militer pun memerintahkan kolonel menyiapkan pasukan terbaik untuk menjemput Vasu dan istrinya. Vasu yang melihat kantung darah untuk istrinya semakin menipis. Ia meminta tolong kepada Rin mengambilkan kantung darah baru untuk istrinya. Ia mengatakan ia memiliki jasa yang besar untuk negeri ini. Ia telah menyelamatkan seluruh masyarakat Thailand di tengah krisis yang melanda dunia. Ia berjanji akan membawa Rin keluar dari sana jika Rin mau menolongnya. Rin pun terpaksa menuruti kemauan Vasu. Di sisi lain, Singh dan Badi telah sampai di lantai 10. Dan di saat itu juga ada helikopter yang datang untuk menjemput Vasu dan istrinya. Para pasukan militer yang menjemput hanya memiliki waktu 30 menit sebelum bom meledakkan rumah sakit itu. Sementara itu, Singh berhasil menemukan Rin. Namun, Rin belum menyadari kedatangan Singh. Singh pun berusaha mengalihkan para zombie di sana. Rin yang mulai terpojok, untungnya Badi datang menolongnya. Dan Singh pun juga datang menyelamatkan Rin.
Para pasukan hampir sampai di kamar rawat istri Fasu. Dan sesampainya mereka di sana, ternyata mereka juga membawakan kantung darah untuk istri Fasu. Mereka pun langsung membawa Fasu dan istrinya keluar dari sana. Di sana, Fasu meminta para pasukan juga menyelamatkan Rin. Dan para tentara malah menembak Sing. Mereka mengira Sing telah berubah menjadi zombie. Sing! 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 หมอไม่ทำได้ ไป Sing! Sing อย่ารับนะ Sing pun berusaha bangkit dan menyerang para pasukan militer. Sing tak mau Rin dipisahkan dari dirinya. Lên, khảo đi lộp. Hingga akhirnya Sing melawan pemimpin pasukan itu. Sing yang sudah kehilangan banyak darah, ia pun hampir tak sadarkan diri. Ia kemudian ditarik oleh Rin dan Buddy. Rin berusaha melakukan pertolongan pertama pada Sing. Saat Sing mulai sadar sepenuhnya, ia meminta maaf kepada Rin karena seringkali membuat Rin khawatir. Rin juga meminta maaf karena selalu mengkhawatirkan Sing. Ia tak punya siapa-siapa lagi selain Sing. Itulah sebabnya ia selalu mengkhawatirkan Sing. Sing kemudian berjanji setelah keluar dari sana, ia akan membawa Rin pindah ke Shangdo seperti yang Rin inginkan. Sing kemudian memancing zombie militer itu untuk mengejarnya. Sing melempari zombie itu dengan bahan kimia yang mudah terbakar. Kemudian Sing membakarnya di ruangan itu. Kebakaran itu membuat sensor pemadam bangunan menyala dan mulai mengeluarkan air. Ternyata air malah mengubah para zombie menjadi semakin mengerikan. Mereka kemudian bertemu kembali dengan Fasu. Dan ternyata istri Fasu juga terjangkit virus dari bakteri purba yang berasal dari ikan. Rin mengajak Fasu untuk segera pergi dari sana. Namun, Fasu malah senang melihat istrinya sudah sadar kembali. Mereka juga dikejar oleh zombie-zombie yang semakin menggila. Sing menyuruh Rin dan Buddy untuk pergi ke helikopter. Ia akan menyusul nantinya. Sing pun berusaha menahan zombie-zombie di sana sendirian. Sementara itu, Rin dan Buddy telah sampai di atap bangunan. Mereka diperiksa oleh salah seorang petugas di sana. Petugas itu mencoba menghubungi pimpinan pasukannya, namun tak ada jawaban sama sekali. Ia pun menanyakan kepada Rin di mana para pasukan yang menjemput Fasu. Dan Rin memberitahu mereka semua tak selamat. Namun masih ada satu orang lagi di dalam sana. Ia membutuhkan bantuan. Akan tetapi, petugas itu mengajak untuk segera pergi dari sana. Karena mereka sudah tak punya waktu lagi. Bom yang telah disiapkan sebentar lagi akan meledak. Rin dan Buddy pun memohon untuk menunggu orang itu sebentar lagi. Mereka yakin ia akan segera datang. Petugas itu pun memberikan waktu 5 menit dan meminta mereka untuk menunggu di dalam helikopter. Sementara itu, Sing masih terjebak di dalam mobil. Ia masih berusaha melawan zombie-zombie di sana. Sing melihat ada salah satu zombie pasukan militer.
Ia pun mengambil granatnya dan meledakkannya di sana. Petugas yang mendengar suara ledakan barusan mengira itu adalah awal ledakan dari bom yang sudah disiapkan. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Dan ternyata Sing masih selamat dari ledakan itu. Namun para zombie masih terus berdatangan ke arahnya. Rin berusaha menahan helikopter agar tidak meninggalkan Sing. Sedangkan bom waktu hanya tersisa 3 menit lagi. Sing kemudian telah sampai di atap bangunan. Namun Sing yang sudah sangat kehabisan tenaga, ia tak mampu untuk mengejar helikopter itu. Para petugas juga tak bisa membatalkan penerbangan karena para zombie di sana sangatlah banyak. Dan Sing masih terus melawan para zombie-zombie itu. Hingga akhirnya bom pun meledak dan membuat bangunan runtuh seketika. Beberapa hari kemudian, kini Rin sudah berada di Shangdo. Dan ternyata Sing berhasil selamat karena ia bersembunyi di dalam sebuah toren air sebelum bangunan itu runtuh akibat ledakan bom. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.